Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Rikesia Pratiwipane. Saya dari kelas 10 C Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan kefarmasian atau ketentuan farmakope. Yang pertama, suhu. Suhu di dalam farmakope dinyatakan dalam derajat Celcius dan semua pengukuran diukur dalam suhu 25 derajat Celcius. Jika suhu dinyatakan 15 derajat dan 30 derajat, berarti suhu kamar tersebut terkendali. Macam-macam suhu dalam farmakope. Yang pertama, dingin. Dingin itu kurang dari 8 derajat. Yang kedua, sejuk. Sejuk itu dari 8 derajat sampai 15 derajat. Dan yang ketiga, suhu kamar yang diukur dalam 25 derajat sampai 27 derajat. Yang keempat, suhu kamar terkendali yaitu dalam 15 derajat sampai 30 derajat. Dan yang kelima, 30 derajat sampai 40 derajat. Dan yang keenam, panas berlebih yaitu kurang dari 40 derajat. Yang ketujuh, lemari pendingin dari 2 derajat sampai 8 derajat. Dan yang kedelapan, lemari pembeku yaitu kurang minus 20 derajat atau sampai minus 10 derajat. Dan yang kedua, kelarutan. Kelarutan zat yang tercantum dalam farmakope dinyatakan dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, sangat mudah larut. Yang sangat mudah larut itu berarti kurang dari 1. Dan yang kedua, mudah larut. Mudah larut itu 1 sampai 10. Dan yang ketiga, larut. Larut itu 10 sampai 30. Yang keempat, agak sukar larut dari 30 sampai 100. Dan yang kelima, sukar larut dari 100 sampai 1000. Yang keenam, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000. Dan yang ketujuh, agak praktis larut yaitu 10 juta. Dan yang ketiga, wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan tersebut memiliki macam-macam wadah. Ada 8 antara lain. Yang pertama, wadah tertutup baik. Wadah tertutup baik itu dimaksud dengan harus dapat melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan isi selama penanganan atau penyimpanan barang terhadap konsumen. Dan yang kedua, wadah tertutup rapat. Wadah tertutup rapat itu harus dapat melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, padat, atau gas dan mencegah kehilangan isi selama penanganan atau penyimpanan. Dan yang ketiga, wadah tertutup kedap. Wadah tertutup kedap itu harus dapat mencegah tembusnya udara atau gas selama penanganan atau penyimpanan. Dan yang keempat, wadah satuan tunggal yang dimaksud dengan sebaiknya atau seharusnya digunakan segera atau secepat atau langsung setelah bahan tersebut dibuka, dan tiap wadahnya harus memiliki atau harus tertera etiket yang menyebutkan identitas, kadar atau kekuatan, nama produsen, nomor batch atau tanggal kadaluarsa. Dan yang kelima, wadah dosis tunggal. Wadah dosis tunggal itu bahan yang digunakan untuk wadah satuan tunggal hanya digunakan secara parenteral. Dan yang keenam, wadah dosis satuan. Wadah dosis satuan itu bahan yang digunakan bukan secara parenteral dalam dosis tunggal, tetapi langsung dari wadah. Dan yang ketujuh, wadah satuan ganda. Wadah satuan ganda itu dapat diambil isinya berulang kali atau beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan, wadah dosis ganda. Wadah dosis ganda yaitu bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.